Silakan ditulis. Silakan ditulis. Tulisnya satu aja, masing-masing orang satu. Satu kesepakatan yang dibuat. Masuk tepat waktu setelah bel istri. Yang perempuan sudah siap semua? Ya, kalau sudah siap. Ya, kalau sudah ditempelkan, yang kanan perempuan, yang kiri laki-laki. Ya, sini ya. Kenapa? Enggak usah pakai nama, enggak apa-apa. Ayo, silakan mulai ditempel sampai selesai. Dari yang sudah selesai ditempel. Ayo, udah lanjut dua juga. Ditempel 5 garis apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bawahnya ini. Ya. Udah senang ya. Di sosial media. Yang berbeda Pak. Prototip Adila. Jangan mepet-mepet. Sudah, yang perempuan sudah semua? Oke, sekarang yang laki-laki. Silakan ditempel sebelah sini. Gampang. Ditempel sebelah sini yang laki-laki. Ayo dari barisan itu ke kamar. Yuk, mana aja. Ayo Ali. Ayo Asika. Saya nggak nyampe Bu. Jatuh bisa masuk. Tidak
masuk dulu. Belum. Jangan di. Oke, kita mulai bahas ya kesepakatan kelasnya. Yang pertama, jangan ditulis dulu, kita ada bukakan dulu. Yang pertama, harus menghargai masing-masing teman. Setuju atau tidak? Ya, silakan. Kalau setuju berarti kita tulis di kesepakatan kelas kita. Harus menghargai masing-masing teman. Kita lanjut dulu. Di sini dituliskan datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Pertama, harus menghargai masing-masing teman. Yang kedua, datang tepat waktu. Ini juga sama, datang tepat waktu. Terus ini juga sama, saling menghargai sama teman, sama. Datang tepat waktu sama, harus menghargai sama. Ya, di sini ditambahkan tidak boleh mengejek nama orang tua. Di sini menghargai orang tua teman. Setuju ya, menghargai orang tua teman. Nah, ini tentang kebersihan nih. Oke, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima di sini ada harus bertoleransi. Kira-kira dimasukkan apa enggak nih? Bertoleransi. Masuk. Harus bertoleransi. Sana juga. Oke, kita pindah ke laki-laki. Di sini menjaga lingkungan kelas sudah, datang tepat waktu sudah, menjaga kebersihan kelas atau sekolah, buang sampah pada tempatnya, tidak boleh nih, tidak boleh coret-coret meja, berarti menjaga fasilitas sekolah, menjaga fasilitas sekolah. Jaga kebersihan kelas sudah, saling hargai, ya, tidak boleh buang sampah sudah. Selalu rajin beribadah. Kira-kira dimasukkan tidak? Masuk. Selalu rajin beribadah. Masuk ke kesepakatan kelas tidak? Masuk, Bu, masuk. Masuk. Ayo, suara terbanyak. Selalu rajin beribadah. Masuk apa tidak? Masuk. Selalu rajin beribadah. Buang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, tidak boleh coret-coret, dilarang buang sampah atau dilonggar, jaga kebersihan sama. Buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempat waktu, ya, buang sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana? Tong sampah.
Datang tepat waktu. Ada yang belum datang tepat waktu? Hargai orang tua. Ada yang masih belum menghargai orang tua? Menjaga kebersihan kelas. Ada. Harus bertoleransi. Ada yang sudah menjalankan bertoleransi? Menjaga fasilitas sekolah. Ada yang sudah menjalankan? Yang belum, Ibu harap bisa menjalankan. Ya, karena ini kesepakatan kelas kita bersama. Nah, yang ketujuh, selalu rajin beribadah. Ya, berarti yang perempuan harus rajin bawa mukena. 8, buang sampah pada tempatnya. Berarti tidak ada lagi yang buang sampah di loker. Ya, Ibu harap semua ini bisa dijalankan. Yang baru itu menjaga fasilitas sekolah ya. Yang lainnya sudah kita mulai jalankan. Ibu harap ini kita bisa jalankan sampai seterusnya. Nanti kita akan adakan evaluasi lagi. Apakah sini sudah tercapai kesepakatan kita ataukah belum? Ya, apa yang perlu dievaluasi lagi? Apakah kesepakatannya diganti atau orangnya yang diganti? Orangnya ya, nanti bisa kita buat di dalam karton ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suito SPD MSI, yang terhormat rekan-rekan guru sekalian yang telah hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya di Guru Benar. Di lingkungan kelas dan sekolah sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini sebelum kita mulai, kita membuat kesepakatan dulu, ya. Yang pertama, silent HP. Setuju tidak? Setuju. Agar webinar kita berjalan dengan lancar. Yang kedua, Anda dapat bertanya di sesi tanya jawab, ya. Nanti ada bagiannya untuk bagian sesi tanya jawab. Yang ketiga, pertanyaan akan dijawab
pada sesi tanya jawab setelah presentasi. Setuju ibu-ibu, bapak? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini materi webinar kita hari ini. Yang akan kita pelajari yang pertama, kita nanti ada speaking sebentar, terus pengenalan singkat filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pengertian budaya positif. Yang ketiga, langkah-langkah budaya positif. Yang keempat, games. Setelah games, kita ada cara menerapkan budaya positif di lingkungan kelas. Yang kelima, cara menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang keenam, yaitu kesimpulan dan sesi tanya jawab. Oke, ini hanya perkenalan singkat ya Bapak Ibu. Jadi saya calon guru penggerak angkatan 7 instansi SD tingkat kota. Nah, ini saya menuliskan kesan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Yang pertama, pasti menambah wawasan mengenai paradigma pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan setiap langkah kegiatan dan materinya membuat saya sadar bahwa ada beberapa hal yang selama ini saya lakukan, saya anggap benar, ternyata masih kurang tepat. Ya, jadi apa yang saya sudah lakukan di kelas, di sekolah benar, namun ada yang kurang tepat. Nah, selanjutnya, dan semoga saya bisa berbagi ilmu yang saya dapat dengan rekan guru sejawat di Yayasan Wiyata Ihsan ini. Yang pertama, kita sebelumnya speaking dulu ya, sebelum masuk materi, biar fokus ya. Kalau saya bilang panjang, tangannya pendek. Kalau misalnya saya bilang pendek, tangannya ya pendek. Paknya cuma naik turun. Kan ini panjang, pendek. Ya, boleh penting. Ini dua joget. Boleh nyanyi tapi saya bukan bukan olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Terima kasih buat tembakan ya, sebagai semangat kita di pagi hari ini sebelum mulai materi ya. Biar lebih konsentrasi lagi. Oke, baik, kita langsung mulai ya. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan singkat filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana ini sebagai dasar fondasi kita untuk memahami apa sih Merdeka Belajar itu. Ya, jadi fondasinya dari sini. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gagasan filosofis yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara telah menjadi fondasi bagi pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa para pendidik merupakan sebagai fasilitator dan motivator. Dalam mencapai tujuannya pendidikan, Ki Hajar Dewantara membuat sebuah kebijakan yang dinamakan trilogi pendidikan, yaitu Tuturi Handayani, Hikmahyah, Pamekaso, dan Ingarso Sungkulodo. Yang tahu artinya? Yang tahu artinya apa? Ayo. Memberi dorongan. Dengan ya, para siswa. Ya, di depan sebagai teladan, di tengah sebagai
Memberi motivasi. Di belakang kita mendorong. Jangan didorong itu ya Bu. Didorongnya dengan memotivasi ya, support betul. Ya, kita ke bagian 2 yaitu pengertian budaya positif. Nah, budaya positif apa itu? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai guru harapkan. Nilai kebajikannya, misalnya menaati tertib atau peraturan, ya. Nah, yang kedua adalah teori motivasi. Nah, di disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, ya. Maksud kita itu kan mendisiplinkan anak, ya. Gitu. Tapi kadang kita menerapkannya berbarengan dengan hukuman. Kamu bajunya dikeluarin, usaha, ya. Datang telat, lari keliling lapangan, ya. Ada kita terapkannya padahal harusnya berbeda, ya, dengan hukuman tersebut. Jadi harus diarahkan ke yang positif. Nah, ini selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini tulisannya kecil ya. Identitasnya yang kalau hukuman. Jadi di sini dia perilaku pasif, agresif, mengikat. Kalau yang konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out atau penahanan. Misalnya dia terlambat di pelajaran IPA, ya. Misalnya dari kamar mandi atau dari mana itu, terlambat 10 menit. Berarti kamu tinggal di kelas selama 10 menit setelah jam berakhir penahanan, ya. Sudah diketahui dan masuk akal. Yang selanjutnya dibuat oleh guru dan murid. Nah, itu dibuat konsekuensinya. Jadi ada kesepakatan. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Oke anak-anak, misalnya kita buat kesepakatan nih, kalau yang ngerjain PR apa? Gitu. Apa akibatnya, gitu ya. Nah, selanjutnya itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Nah, kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi kita mencari jalan keluarnya. Yang selanjutnya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Misalnya dia bercanda di kelas, ya. Jadi pas kita panggil anak ke depan, kita tanya tuh, kamu tahu nggak? Dia tahu nggak sih sebenarnya kalau kita panggil ke depan itu ngapain? Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa alasannya? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu sebenarnya tahu nggak sih keyakinan kelas kita itu apa? Karena kan sudah dibuat kesepakatan dan otomatis dia juga sepakat. Dari situ dia akan sadar, oh iya ternyata saya itu harus bertanggung jawab atas keyakinan yang sudah dibuat dan sudah disepakati bersama. Nah, sekarang kita masuk. Yang kanan hukuman, yang kiri konsekuensi. Ya, sudah siap? Konsentrasi. Ya, ini saya mau lihat nih. Tadi Bapak Ibu ngedengerin kan nih, mas saya ngejelasin. Jadi kita tak bisa tahu nih ya. Fokus atau enggaknya dia tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hitungan
jawabannya betul. Tepuk tangan bagi kita semua. Konsekuensi. Yang kedua, ke tengah lagi ya. Yang kedua, mencetak 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? 1, 2, 3. Ya, harusnya. Oh, kita tanya dulu ya. Gimana? Ada pendapat? Ayo, yang mau menyampaikan pendapat dari Itu kan hanya kalimatnya mencatat berapa tadi? 100 kali karena dia tidak terlambat. Tapi asal usulnya kenapa dia terlambat itu tidak dijelaskan. boleh. Nah, yang konsekuensi. Karena menurut saya mencatat 100 kali itu tidak terlalu memberatkan siswa karena kan hanya mencatat bukan melalui konstruksi fisik ya. Ya, jawabannya. Mencatat 100 kali. Kita hadir di sekolah. 1, 2, 3. Ya, betul, hukuman. Karena dia menyakiti fisik ya. Lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Selanjutnya, silakan ke tengah lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 1, 2, 3. Nah, konsekuensi betul karena dia mencoret-coret kertas temannya lalu diganti. Ya, sesuai dengan skalaannya. Betul. Setengah lagi. 2 pertanyaan terakhir. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. 1, 2, 3. Wah, kompak ini ya. Menuju terakhir ya. Ya, kenapa alasannya? Ya, ayo siapa? Ya baik, karena di sini dia akan menjadi malu ya karena merasa bertelanjang kaki dan ini akan membuat anak minder atau rendah diri. Ya, tepuk tangan dong, betul sekali. Karena kalau dia udah disuruh bertelanjang kaki, kan dikatain ya sama teman-temannya ya, jadi dia minder, malu. Ya, ada yang boleh tambahin? Tambah lagi dia berjemurnya pada pukul jam 12, biasanya jam 12. Sepanjang hari. Tambah sepanjang hari pasti dia bakal pegel lah, berdiri terus sepanjang hari. Oke, ya, tepuk tangan untuk semuanya karena sudah tahu alasannya. Yang terakhir ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. 1, 2, 3. Ya, jangan pindah ya, jangan pindah. Ya, saya tanya alasannya ibu. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman, termasuk konsekuensi. Coba ibu jelaskan. Tadi yang saya dengar itu cuma karena dia emang salah gitu, jadi ya wajar kalau dihukum ya. Iya, benar-benar saya yang salah ya. Ya emang dia salah sih, jadinya harus dihukum ya. Tapi jangan dijemur juga kasihan. Kan jam 12 gosok mana orang ya. Ya, yang pilih hukuman coba. Dia dihukum gara-gara ngobrol sama temannya di Terlalu itu bisa membuat supaya efek jerak, supaya tidak dilakukan kembali, misalkan tidak diulang kembali itu bisa terima kasih. Nah, kenapa sih termasuk hukuman? Karena itu menyakiti secara
fisik ya. Jadi kita udah tahu nggak boleh nih jemur-jemur anak lagi ya jam 12 siang ya. Ya, karena itu dia bakal menyakiti fisiknya. Oke. Konsekuensinya gitu. Boleh dibandingkan. Nah, untuk referensinya jangka waktunya seperti tadi, misalnya kita 3 bulan sekali ya. Nah, kalau sebulan sekali kayaknya terlalu pendek ya, terlalu cepat, jadi kita nggak bisa ngeliat nih perubahannya ya, hasilnya seperti apa. Oke. Itu kita panggil anaknya dengan cara melakukan segitiga restitusi tadi, yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak melakukan segitiga restitusi itu, jadi anak itu menemukan solusi dari permasalahan yang tadi, jadi yang melanggar keyakinan itu. Jadi kita itu sebagai guru hanya menuntut anak menemukan solusi dari permasalahan. Bukan kita yang menjas anak harus, misal anak melakukan kesalahan harus meminta maaf, kita nyuruh anak meminta maaf, bukan seperti itu, tapi inisiatif dari anak tersebut karena melakukan kesalahan, intinya belajar dari kesalahan. Terima kasih Bu Ata untuk penambahan jawabannya. Ya, tadi segitiga restitusi ya, betul sekali. Jadi kita kalau misalnya konsekuensi misalnya tidak berjalan nih, gitu ya. Misalnya diterapkan dulu dengan konsekuensi juga tidak berjalan. Nah, diterapkan lagi dengan segitiga restitusi. Ya, kita panggil dulu anaknya, kita cari tahu kesalahannya, kita ingetin lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat, baru nanti kita arahkan. Iya, diperbaiki. Ya, selanjutnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan semuanya ini ya, saya ingin bertanya bagaimana cara menerapkan hukuman kepada anak, terutama anak kelas rendah gitu, kelas 1. Bagaimana caranya? Setelah kita kan misalkan dia tidak mengerjakan PR, tapi dilakukan berulang-ulang. Setelah kita kasih hukuman, tapi masih tidak jerah gitu. Bagaimana caranya? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk kelas rendah nih ya, ini ada perlahan-lahan ya, karena pemahamannya dia belum sampai. Jadi kalau misalnya kita mau ke kelas rendah, keyakinan kelasnya harus disesuaikan kata-katanya ya dengan kata-kata yang konkret gitu ya, yang mudah dia pahami gitu. Misalnya kalau anak kelas 1 saya harus rajin belajar, saya misalnya harus datang tepat waktu, udah singkat-singkat aja dulu gitu. Nah itu kita pelan-pelan gitu. Penerapannya sama, tapi kata-kata kita ke anaknya itu kan berbeda ya. Kalau misalnya anak yang kelas 4, 5, 6 kelas tinggi sudah kita ajak ngobrol seperti biasa, sudah paham. Tapi kalau misalnya kelas 1, 2, 3 misalnya harus dipanggil dulu namanya, misalnya Adit tahu nggak kenapa ibu panggil ke depan? Jadi ada perubahan kata-kata, perubahan kata-katanya lebih halus, lebih lembut gitu kan, lebih mudah dipahami lagi pertanyaannya. Misalnya contohnya apa Bu, ngerjain PR. Iya, kalau misalnya kelas 1 itu kan dia mudah ke distract sama teman-temannya. Jadi kalau misalnya mau melakukan restitusi, sebaiknya pulang sekolah atau enggak pas istirahat. Artinya kalau pulang sekolah, kalau temannya pulang dia nangis deh. Jadi sebelum nunggu PPG kita tingkatin dulu nih, gitu. Terutama ya karena kita memasuki era digital ya,
kemampuan digital kita juga harus bertambah gitu ya. Banyak banget kan cara ngedit videonya ya, cara ngedit video. Terus selain ngedit video ya bikin dari tanpa boleh, dia bikin poster ya, itu juga bisa. Jadi kemampuan digital sekarang itu guru dituntut juga gitu, supaya bisa mengarahkan anak didiknya untuk mempersiapkan ke arah era digital juga. Jadi kalau misalnya kita nggak siap, bagaimana nanti anaknya gitu kan. Jadi pelan-pelan gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu guru pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi.